Is it its safety or the speed testing? Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Ya, saya sudah mengatur dengan sempurna tapi santai di ruangan saya sendiri ini. Hari ini ada barang baru sebetulnya dari Abus eh, helm ya. Helm ini dipakai oleh tim Canyon, dipakai oleh tim Merlier, dipakai oleh si itu MVD, Matt Van Der Poel, ya, yang tahun lalu sangat sukses. Ya, Milan San Remo dia juara, terus Paris-Roubaix dia juara. Ya, memakai helm apa? Ya, Anda tahu sendiri helmnya ya seperti ini. Abus Game Changer. Ya. Abus Game Changer. Jadi sangat ikonik. Matt Van Der Poel. Ya. Nah, hari ini kedatangan model baru. Game Changer 2. Ya. Versi 2-nya. Versi updatean dan versi terbarunya. Ini di depan. Oke, sebelum kita lebih detail mengenai Game Changer versi 2 ini atau Game Changer Mark II, ya kita bahas sedikit mengenai helm aero ya. Anda tahu sendiri helm aero itu sekarang ini sangat terkenal ya. Kenapa? Karena keren, karena fotogenik, karena desainnya yang inovatif ya. Ya, desain-desain dari aerodinamikanya itu inovatif sekali. Bagaimana dia itu bisa menantang angin gitu loh. Bukan hanya menantang angin, dia harus membuang anginnya itu dengan segera secepatnya, kayak membuat slipstream gitu ya. Tanpa disengaja, helm-helm seperti ini itu disukai oleh kaum hawa. Cewek-cewek ya. Justru cewek-cewek yang paling seneng helm-helm seperti ini. Tapi jangan kaget, alasannya bukan karena mereka ingin aerodinamis. Bukan karena mereka ingin menambah 1 sampai 10 kph atau menambah 1 sampai 10 watt gitu, enggak. Alasannya adalah bahwa helm-helm ini tidak membuat rambut mereka terurai-urai gitu loh. Karena kan lubangnya sedikit ya kan. Ya, lubangnya sedikit sehingga waktu mereka memakai rambutnya itu masih tetap terjaga rapi begitu loh. Ya, saya sampai kaget dengan alasan-alasannya seperti ini tuh. Ya, ya ada baiknya kalau misalnya memang ya masa-masa pandemi kemarin itu banyak ladies ya yang beruduk-beruduk gitu misalnya bersepedaan KB gitu. Saya sampai ya itu ya. Kalau dulu zamannya saya masih sepedaan itu cewek dalam satu peloton itu paling hanya 1, 2, sekarang udah hampir rasionya itu eh, 4:10. Ya, 4 banding ya, jadi sudah meningkat 40-45% loh. Ya, ya itu alasan-alasan ladies memilih eh, yang aerodinamis ya. Sedangkan Anda tahu sendiri yang memilih helm-helm aerodinamik ini memang mereka yang membutuhkan kecepatan tinggi yang kira-kira tidak lebih dari 100 kilo, di bawah 100 kilo lah istilahnya ya. Ya kalau misalnya Surabaya ya, dalam konteks Surabaya itu Surabaya Pandaan PP ya,
di mana mereka harus secepat-cepatnya sampai di Pandaan dan kemudian balik pulang. Ya, mungkin helm-helm aero ini sangat membantu, ya, membantu sekali. Masalah keringat dan segalanya, itu enggak masalah lah. Misalnya kepala saya sampai basah atau apa, ya nanti sampai Surabaya kita bisa bersihkan, enggak masalah gitu. Ya, itulah fungsi dari helm-helm aerodynamic ini. Yang penting dia bisa membantu untuk menambah kecepatan. Memang benar ya. Memang benar ya. Saya sendiri merasakan kalau misalnya saya memakai helm aero itu ada penambahan sekitar 2-3 kph. Loh, kok cuma 2-3? Oh, kalau 2-3 kph di jalan itu antara Anda finish dulu atau finish 10 meter di belakang, tergantung jaraknya berapa. Ya, jangan main-main dengan 1 kph. Ya, teknologi diciptakan, teknologi baru, barang-barang diciptakan dan harganya mahal-mahal. Itu hanya untuk mencapai 1 kph loh. Ya, termasuk helm-helm aero ini. Ya. Oke, langsung masuk ke Abus Game Changer ini dibanding yang lama. Itu apa? Padahal yang lama loh masih bagus. Ya, bagus dan modelnya itu mirip. Ya, serupa. Tapi tak sama. Oke. Saya sudah nggak usah jelaskin yang lama ya, nggak usah ya. Kita lihat yang baru aja. Apa sih yang baru ini? Yang baru ini ada penambahan ventilasi udara, yaitu di bawah, di sampingnya ya, ventilasi udaranya itu ada ditambah. Yang lama, sepertinya yang lama itu tertutup ya, kecil lubangnya, hanya di depan aja. Tapi yang baru ini ada penambahan langsung jembar begitu loh, nampak jembar ya. Jadi ada double ventilation kayak ini. Saya usahakan untuk menjelaskan dalam bahasa saya sendiri ya, daripada saya misalnya melihat websitenya dia. Kalau Anda mau misalnya lebih kepingin lebih tahu, ya mungkin gampang kan, Anda tinggal buka aja websitenya Abus untuk penjelasannya ya toh. Tapi ini saya usahakan untuk menjelaskan dari bahasa saya, pengetahuan saya, dan pengalaman ya. Oke. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu ada teman saya yang kira-kira yang waktu itu kita sama-sama peleton. Setelah perjalanan setelah selesai ya, kita balik ke Surabaya. Sebelum masuk kota Surabaya, dia sudah kepayahan karena dia memakai helm tertutup, yaitu helm aero. Sudah tertutup, dia pakai topi halo itu loh, ya, halo band itu. Ya. Sehingga ya memang udaranya terbatas. Nah, waktu itu dia masuk ke daerah Sidoarjo yang memang macet. Sudah macet, panas, temperaturnya sekitar 39, 41, mbok. Ya jelas dia kepayahan. Akhirnya harus berhenti sebentar di Indomaret untuk ya ngadem dan minum-minum. Kemudian saya lihat dia, lah helmmu adalah helm aero, sedangkan kamu pakai double layer, sudah ditambahi lagi dengan halo band. Kepalanya dia gobios. Ya itu. Jadi ya kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, harusnya dia tidak memakai helm aero. Tapi tak apalah, itu salah satu konsekuensi ya dari Anda memakai helm aero. Makanya kalau Anda memakai helm aero, pastikan benar-benar rute Anda itu apa ya.
apakah rute Anda itu membutuhkan yang super cepat, ya, waktu, ya, jalannya mulus, ya, atau macam-macam. Baru Anda memakai helm aero, itu. Anda memakai helm aero untuk 300 km, ya nikmati saja perjalanan Anda. Ya, ya mungkin rambut Anda masih masih terlihat rapi, tapi ya pasti Anda kepayahan. Dan bukan hanya kepayahan, kepala Anda pasti pusing. Nanti pelan-pelan Anda akan merasa pusing, karena saya pernah mengalami itu. Walaupun tidak dengan helm aero, tapi helm yang oke, nanti kita bahas lagi aja nanti. Ya, oke. Nah, ini pembaruan, yaitu tadi ini ventilasinya ditambah dan diperlebar, ya, rasanya ini kok jembar begitu ya. Ya, terus di bagian belakang ini juga ada apa ya, layer-layernya ini, lapisan-lapisannya ini, ya. Terus di dalamnya itu paddingnya itu juga kayaknya sih baru, ya, ya. Ada paddingnya itu kayak apa ya itu, ya, kayak paddingnya itu floating begitu loh ya. Kalau ini yang lama ini paddingnya itu langsung kepala Anda ke styrofoamnya, tapi ini enggak, ya, floating gitu. Ya maklum, soalnya ini yang MIPS ya, ini yang MIPS punya, ya. Tapi anyway itu. Terus di sini tuh ada kayak aeroblade ini namanya ini, ya. Kayak saya teringat dengan kas itu apa itu yang bisa dicekrek-cekrek itu loh, ya, wasabi. Kas wasabi. Tapi sayangnya wasabi ya tidak begitu populer ya. Mungkin bentuknya mungkin ya. Itu. Terus apa lagi? Nah, strappingnya itu juga baru ya. Strap di bagian belakang ini baru. Dan yang terpenting di sini itu ada label Made in Italy. Wah, ini yang menambah value. Karena helm-helm lain itu sudah Made in China. Kayak laser itu Made in China. Ya, ini masih Made in Italy. Dan saya tahu sendiri kenapa kok ini Made in Italy, karena suppliernya ini lagi nunggu kapal masuk dari Italy. Berarti ya beneran dari Italy ini memangnya. Ya. Harganya berapa ya? Sekitar 3,4 juta. Tidak mahal sebetulnya, ya, tidak mahal dibanding dengan kas Elemento yang harganya 5 juta itu. Walaupun kas ini ada karbon, tapi kok saya tidak melihat fungsi karbonnya itu untuk apa juga gitu loh. Ya. Jadi beginilah Abus ini. Jadi aeroblade di bagian atasnya. Terus di sini ada kayak ventilasi sweatbox, ya, sweatboxnya itu sehingga air udaranya itu bisa masuk dan membuat Anda ini lega gitu loh, kayak di kipas angin gitu loh, ya. Terus habis gitu ini juga strapnya ini sistemnya baru, jadi bukan ceklik tapi ini magnet, ya itu seperti ini. Ya, kalau tahu. Nah, fitlock. Ya. Saya harap ini dengan mekanisme locking yang seperti gitu tuh membuat lebih praktis ya. Jadi bukan cetik gitu tapi cek langsung, ya itu, ya. Terus apa lagi? Tentunya ini MIPS. Oke. Ya. Semuanya ini ya reinforced material semua ini. Bagus. Apakah saya kepingin satu? Ya tentu. Tapi saya juga tidak secara buta membeli helm-helm aero ya. Karena saya orientasi sepedaan saya bukan begitu. Orientasi sepedaan saya itu lebih
lebih ke adventure riding, long distance ya. 85% itu di situ. Jadi kalau misalnya hanya 15% saya memiliki helm ini, sepertinya kok ya oke-oke saja sih. Itu pasti nanti jarang kepake gitu. Ya. Tapi jangan kaget juga loh bahwa saya ini punya helm lebih dari satu ya. Kenapa? Ya kalau misalnya Anda intensitas ridingnya lebih dari 1000 km per bulan ya, otomatis nggak mungkin helm satu cukup. Bau loh. Ya setelah Anda pakai ini, Anda tidak segera cuci, itu bau padding-paddingnya itu. Ya, kalau kas dulu paddingnya itu dari kulit, waduh, mas itu. Nah ini praktis juga karena paddingnya dari kain, jadi sangat friendly, bisa dicuci dengan gampang. Ya, oke, saya tidak mau mendiskusikan tentang hal-hal lain ya selain ini Abus Game Changer ini. Nah, kalau misalnya Abus Game Changer ini dibandingkan dengan model lainnya yang sama-sama Abusnya, seperti Airbreaker, apa bedanya? Oke, kebetulan saya juga ada Airbreaker. Ya, ini Airbreaker baru, ya. Bentuknya itu hampir mirip. Jadi di episode ini saya juga selain saya menjelaskan tentang Abus Game Changer Mark II, saya juga bisa membuat perbandingan dibanding Airbreaker. Ya, Airbreaker ini otomatis lubangnya lebih banyak. Ya, itu saja perbedaannya. Perbedaan yang mencolok antara aero dan yang endurance, untuk endurance climbing. Ya, sepertinya yang Airbreaker tentunya lebih ringan. Ya, lebih ringan karena yaitu tidak, materialnya ya juga tidak serapet ini ya, ini rapet. Sedangkan ini banyak lubang-lubangnya, banyak sekali, ada mesh grill juga untuk melindungi apa? Biasanya mesh grill ini untuk melindungi kotoran, ya debu-debu kotoran, dan juga misalnya melindungi dari binatang-binatang, nyamuk, lalat apa yang lagi masuk gitu. Terutama mereka yang kalau Anda long distance gitu, lewat jalan yang apa gitu, persawahan apa di senja hari, Anda bisa merasakan gimana binatang-binatang itu mulai bertebangan dan masuk ke kepala Anda. Ya, ini ringan. Seperti itulah ya Game Changer Mark II yang di tangan ini sangat amat memikat, ya, memikat. Jadi begitulah. Apapun alasan Anda untuk memiliki helm untuk perjalanan Anda, ya pastikan Anda tahu benar yang akan Anda pilih itu helm aero atau helm lightweight endurance yang bisa masuk lebih banyak angin, ya. Terus pastikan Anda paham betul rute-rute Anda, minimal kalau misalnya Anda 80% perjalanan yang pendek dan membutuhkan speed tinggi, ini belilah ini Game Changer 2 ini, ya. Ya paling nanti kalau misalnya video ini ditayangkan, barangnya sudah ada, jadi Anda bisa
hubungi Terminal Bike untuk memesan atau untuk membeli langsung dengan warna-warna pilihan. Nanti ada ya, kita posting di Instagramnya Terminal Bike. Oke, jadi Abus, Anda tidak akan salah pilih. Oke, Abus Kim Jinjin. Sekian, terima kasih.